Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Langsung saja kita lihat contoh soal berikut ini. 1/2 ditambah 1/3. Ini berapa ya hasilnya? Baik. Sebelum kita menyelesaikan soal penjumlahan pecahan ini, kita harus mengetahui komponen-komponen yang ada pada bilangan pecahan. Jadi ada 2 komponen utama pada bilangan pecahan, ada yang disebut dengan pembilang dan berikutnya adalah penyebut. Ini jangan sampai tertukar ya. Jadi angka 2 dan angka 3 ini disebut dengan penyebut. Selanjutnya angka 1 dari angka pecahan 1/2 dan angka 1 dari angka pecahan 1/3 ini disebut dengan pembilang. Oke, selanjutnya konsep penjumlahan dan juga pengurangan pecahan. Pada penjumlahan dengan pengurangan pecahan, ya, untuk penjumlahan dengan pengurangan pecahan, yang pertama adalah harus menyamakan penyebutnya. Jadi menyamakan penyebutnya. Nah, cara menyamakan penyebutnya dengan menentukan KPK atau kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil dari kedua bilangan penyebut. Selanjutnya, apabila penyebutnya sudah sama, maka jumlahkan atau kurangkan bilangan yang ada pada atau bilangan-bilangan yang disebut pembilang. Oke, saya kembali lagi ya. Jadi ini yang perlu kalian pahami ya. Jadi kalau paham konsep ini tidak perlu dihafal tapi cukup dipahami dan dimengerti aturannya. Jadi untuk pecahan ini ada 2 komponen utama, ada pembilang dan ada penyebut. Pembilang merupakan angka yang berada di atas, sedangkan penyebut angka yang ada di bawah. Nah, selanjutnya untuk penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, itu yang pertama kita lakukan adalah kita harus menyamakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kita menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari kedua bilangan penyebutnya. Nanti saya akan berikan penjelasan pada penyelesaian soal ini. Selanjutnya, apabila penyebutnya sudah sama, maka bilangan pada pembilang ya, jadi bilangan yang ada di atas ini bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan apabila penyebutnya sudah sama. Oke, nah itu tadi konsep penting yang harus kalian pahami terkait pecahan ya, apabila pecahan akan dilakukan operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, sekarang kita kembali ke soal tadi, 1/2 tambah 1/3. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal, kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari kedua bilangan penyebut. Ya, jadi KPK dari 2 dan 3. Jadi kita list dulu kelipatan dari angka 2. Kelipatan angka 2 berapa ya? Ya, kita mulai dari angka 2, terus kelipatan dari 2 setelah 2 apa? 4.
berikutnya 6 ya, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kelipatan 3. Kelipatan 3 dimulai dari 3, terus berapa? 6 ya. Selanjutnya 9, oke. 12, oke. 15, 18, dan seterusnya. Nah, kita tentukan kelipatan terkecil ya. Jadi kita tentukan KPK dari 2 dan 3, jadi mencari angka yang paling terkecil, yaitu ada angka 6. Ya, jadi di sini banyak angka-angka ya yang merupakan kelipatan dari 2 dan 3, ada juga 12 ya. Dan pastinya ada angka-angka yang lainnya lah yang merupakan kelipatan dari 2 dan 3. Tetapi kita mencari kelipatan yang terkecil. Kelipatan yang terkecil. Ini adalah 6. Ya, ini 6. Sehingga kita bisa tuliskan di sini penyebutnya menjadi angka 6. Oke, saya tulis lagi soalnya. 1/2 tambah 1/3. Di sini kita sudah mendapatkan penyebutnya tadi berapa? Ya, 6. Nah, selanjutnya kita menentukan angka-angka yang ada di atas. Nah, bagaimana cara menentukan angka-angka yang di atas? Nah, kembali lagi kita pahami di sini, kita akan mengubah bentuk angka 1/2, kita akan mengubah bentuk angka 1/2 menjadi angka dengan penyebut 6 atau per 6. Ya, jadi di sini kita cuma mengubah bentuk tapi tidak mengubah nilainya. Oleh karena itu, kita mencari di sini 2 dikali angka berapa sehingga menghasilkan angka 6. Ya, mudah saja ya. Jadi 2 kali 3 hasilnya 6. Apabila penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali dengan angka yang sama, yaitu angka 3. Sehingga di sini hasilnya adalah 3, diperoleh dari 1 kali 3. Jadi, angka 1/2 apabila kita mau ubah bentuknya menjadi angka per 6 atau penyebut 6, maka di atasnya ini adalah menjadi 3/6. Begitu halnya dengan 1/3. Nah, kita mau merubah ke dalam pecahan dengan penyebut 6, jadi di sini kita cari 3 kali berapa sampai menghasilkan 6. 3 kali 2, sehingga di atas juga dikali 2. 1 kali 2 dapat 2. Jadi 1/3 apabila kita mau ubah ke dalam bentuk pecahan dengan penyebut 6, maka hasilnya adalah 2/6. Nah, apabila penyebutnya sudah sama, maka kita langsung bisa menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan pembilang. Ya, di sini karena penjumlahan, jadi kita langsung saja menjumlahkan 3 ditambah 2 hasilnya 5/6. Oke ya? Ya. Demikianlah untuk penjumlahan dari bilangan pecahan. Baik, soal berikutnya kita mau menyelesaikan pengurangan pecahan ya. Ya, ini soalnya ada 3/4 dikurang 1/2. Ya, sebenarnya konsepnya sama saja dengan konsep penjumlahan tadi, hanya saja ini operasinya adalah pengurangan. Jadi, hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus mencari angka untuk menyamakan penyebutnya, ya. Jadi cara menyamakan penyebutnya dengan menentukan penyebut, ya, menyamakan penyebutnya yaitu dengan menentukan KPK dari angka 4 dan 2. Ya, jadi kita cari kelipatan dari angka 4. Dimulai dari 4, selanjutnya 8, 12, berikutnya
16, 20, dan seterusnya. Berikutnya adalah kita melis angka yang merupakan kelipatan 2, dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Nah, di sini kita mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari angka 4 dan 2, kita dapatkan angka 4. Sehingga kita memilih angka 4 sebagai penyebutnya. Sudah ya? Nah, selanjutnya kita menentukan berapa angka-angka yang ada di atasnya atau angka-angka pembilang. Oke, ini saya tulis lagi 3/4 dikurang 1/2. Tadi kita sudah dapatkan penyebutnya menjadi angka 4. Nah, selanjutnya kita menentukan angka-angka yang berada di atas. Ya, di sini kita mencari angka 4 kali berapa sama dengan 4. Ini 4 kali 1 ya, sehingga di atas juga harus dikali 1. Sehingga di sini 3 kali 1 adalah 3. Berikutnya di angka pecahan 1/2, 2 kali berapa sehingga bisa mendapatkan angka 4? Ya, jelas adalah angka 2, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Sehingga 1 kali 2 menghasilkan angka 2. Karena penyebutnya sudah sama, ya, jadi kita langsung saja mengurangkan pembilangnya. 3 dikurang 2 sama dengan 1/4. Jadi ini adalah hasilnya. Oke, semoga membantu ya.